cerah di Washington DC, berarti orang-orang pada keluar ruangan semua pemirsa, berjalan-jalan menikmati keindahan kota, sekaligus menikmati apa saja yang ada di kota ini. Halo pemirsa, apa kabar? Saya Ariadne Budianto dan Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita produksi VOA. Kali ini saya sendirian karena partner saya Valdia Baraputri sedang bertugas ke California. Nah, nanti di segmen berikutnya Valdia akan menemani Anda, tapi sebelumnya kita lihat dulu apa saja yang ada di Washington DC. Yang pertama, saya ajak Anda untuk berkunjung ke Library of Congress atau Perpustakaan Kongres. Ini merupakan salah satu perpustakaan terbesar di dunia. Dan bahkan usianya juga salah satu yang tertua, sudah 220 tahun pemirsa. Mereka punya koleksi yang begitu besar, lebih dari 167 juta benda, yang termasuk diantaranya buku, manuskrip, peta, dan lain sebagainya, hingga versi digital. Baru-baru ini berkaitan dengan Bulan Sejarah Perempuan Nasional di Amerika Serikat, mereka mengadakan sebuah pameran baru, yaitu yang bertajuk Rosa Parks. Dia adalah seorang tokoh anti-segregasi, yaitu pemisahan antara ras di Amerika Serikat. Langsung saja kita kunjungi pamerannya. Dalam rangka merayakan Bulan Sejarah Warga Keturunan Afrika atau Black History Month yang jatuh pada bulan Februari, Perpustakaan Kongres menggelar pameran benda-benda peninggalan Rosa Parks, pegiat perjuangan hak sipil Amerika Serikat. Ke-95 benda yang dipamerkan ini merupakan bagian dari koleksi 10.000 benda yang dihadiahkan filantropis Howard Buffett kepada Perpustakaan Kongres. This exhibit tells the full story of Rosa Parks. Rosa Parks, the seasoned lifelong activist, and Rosa Parks, the woman behind the civil rights icon. And to tell the story, the exhibit draws extensively from the Rosa Parks collection, which spans 140 years of family history. Rosa Parks menoreh sejarah pada 1 Desember 1955 di era segregasi, yaitu pemisahan kulit putih dengan kulit berwarna. Rosa menolak pindah tempat duduk di sebuah bis yang penuh di Montgomery, Alabama. Ketika itu, warga keturunan Afrika harus duduk di bagian belakang bis dan harus merelakan kursinya untuk warga kulit putih jika bis sedang penuh. Rosa menolak, sehingga ia ditahan dan dikenakan denda. Namun tindakannya menginspirasi lainnya untuk mengadakan boikot massal transportasi umum Montgomery. I was certainly alive and a young lawyer at the time that Rosa Parks was becoming famous for her stand against segregation, the history of the boycott and her activism is something that I'm learning about today, and it's really wonderful. Pameran ini juga menggali sisi keseharian Rosa Parks. So we have a photograph of her practicing yoga on a mat and handwritten notes that she took instructions on how to do certain positions in yoga. We also have a photograph of her as a young girl. We only have one, but it shows her with a young man, and it shows her as a teenager. Rosa Parks besar dengan kecemasan akan brutalnya aksi Ku Klux Klan, organisasi supremasi kulit putih yang menebar teror di Alabama pasca Perang Dunia Kedua. Setelah aksi bis Montgomery, Rosa menjadi pegiat selama 4 dekade, antara lain menolak Perang Vietnam dan erat dengan sejumlah tokoh kulit hitam lainnya seperti Malcolm X. Rosa mendapatkan medali emas kongresional dan Medal of Freedom dari Presiden, penghargaan tertinggi untuk warga sipil di Amerika Serikat. Wafat tahun 2005 di usia 92 tahun, jasad Rosa Parks mendapat penghormatan oleh ribuan orang di rotunda gedung Capitol. Dari Washington DC, VOA. Selain dari pameran edukatif seperti tadi, tentunya ada berbagai kegiatan lainnya yang juga mengajak warga untuk peduli akan sejumlah isu sosial. Di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau domestic abuse atau KDRT. Ada sejumlah chef dari restoran-restoran ternama di ibu kota yang mengajak warga untuk peduli akan isu tersebut dengan tentunya sambil menikmati hidangan mereka yang terkenal. Chef dari berbagai restoran terkenal di Washington memasak bersama untuk sebuah tujuan mulia. Menarik perhatian warga akan maraknya kekerasan rumah tangga.
Bersama LSM National Network to End Domestic Violence, mereka menggalang dana. We started working with women chefs who said that they see domestic violence impacting their own kitchens, that women who have lived through abuse might be working in the back, they might be waitressing, and they know personally how important it is. And so women chefs helped us out for the very first year in 2011. And what was super fun is male chefs said, wait a second, we care about ending domestic violence, let us be part of it. Menurut LSM ini, setiap tahun lebih dari 10 juta warga Amerika menjadi korban KDRT, 76% diantaranya perempuan. Dengan membayar $125, donor bisa menikmati santap malam yang disiapkan oleh chef-chef terbaik ibu kota. Uang yang terkumpul digunakan untuk membantu para korban KDRT, seperti membantu mencarikan rumah singgah dan penampungan. Matt Baker, chef di restoran berbintang Michelin Gravitas, menyiapkan tuna tartar, salah satu yang paling banyak dipesan. I think it's a great event. I think it's a great cause, and anything we can do to support survivors of domestic abuse, definitely want to get behind that. Bagi banyak chef, KDRT bukanlah sesuatu yang abstrak. Mereka pernah menjadi saksinya. We have a lot of young people that work for us, and we're always watching out and talking to our employees and whenever there's a chance. Earlier in my career, I definitely experienced it, and I think now it's all about the culture you create in your kitchen, and I'm fortunate to be in a restaurant that's run by women, and I think that kind of like sets the tone. Jessica Cleveland mengalami sendiri KDRT di keluarganya. Namun menjadi chef membantunya mengatasi masa-masa sulit. All my inspiration comes from home. My mom and my grandma are the best home bakers. They've inspired me to pursue this career. I made these apple pie egg rolls here today, and it's my grandmother's pie dough, her apple filling. She's inspired me to be here. Menurutnya, makan bersama keluarga merupakan ciri rumah tangga yang sehat, di mana ada makanan enak yang dinikmati dengan obrolan dan tawa, tidak ada kekerasan di sana. Dari Washington DC, VOA. Sekarang kita istirahat dulu, tapi sehabis ini akan ada Valdia Baraputri dan Naras Pramaswari yang akan menemani Anda dari negara bagian California. Dan berikutnya saya akan kembali menemani Anda untuk mengajak Anda ke satu-satunya kedai kopi khas Indonesia di Washington DC. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Sekarang kita di LA. Lagi ada di depannya Hollywood Sign. Saya Valdia Baraputri, kali ini ditemani Naras Pramaswari. Naras, kita mau kemana aja nih jalan-jalan di LA? Kita kan tadi udah seharian nih jalan-jalan ya. Sekarang lapar banget nih, Val. Lapar Kayaknya banget. Chinese food tuh enak banget. Gimana kalau kita ke pecinan? Karena di sini paling enak Chinese foodnya. Iya, tapi katanya Ada pecinan yang di LA berbeda ya. Iya, jadi karena kekhawatiran coronavirus, di sana sepi banget. Iya, kita lihat aja yuk. Ini dia liputannya. Bandara Los Angeles LAX melayani sekitar 80 juta orang setiap tahunnya, termasuk turis domestik dan mancanegara. Sejauh ini ancaman virus corona belum banyak membuat turis membatalkan kunjungan. To me, I'm not too worried about coronavirus as long as you get your body immune system up. I don't see it as being so deadly as SARS, so I don't think the panic is warranted. Tapi sebagian tetap khawatir datang. It's scary because a lot of people is using the mask, and we get scared. Yeah, we don't have, so what do we think? Yeah. Menurut Dinas Kesehatan Los Angeles County, situasinya terkendali di LA. Go and enjoy yourself. Again, remember to wash your hands frequently, especially before eating and avoid touching your nose, eyes, and mouth frequently throughout the day. But enjoy yourself. But if you are sick, don't go. You may get others sick. Tapi satu lokasi yang kini sepi turis adalah kawasan pecinan. Bangunan di kawasan ini tadinya dirancang untuk bisa digunakan sebagai lokasi syuting. Kini, sejumlah gedung terkenal tampak sepi pengunjung.
termasuk sebuah restoran yang biasanya juga ramai digunakan sebagai lokasi syuting. Suasana serupa tampak di Oakland dekat San Francisco. Masih di California, pemilik restoran mengeluhkan banyaknya warga yang termakan berbagai isu soal COVID-19 sehingga urung datang ke restorannya. People are scared, people are unsure of, and they just don't understand what's happening at the moment. So business has fallen about 50 to 70%. Well, I think there are much of these misconceptions, and people just automatically presuming when you come to Chinatown, people must be very sick, and people may die. Pejabat dan pemilik usaha umumnya menggalakkan gerakan mendukung kawasan pecinan dengan tagar Support Chinatown. Di San Francisco, Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang berasal dari kota ini bahkan sempat berkunjung ke kawasan pecinan setempat, menganjurkan orang tetap datang. You should come to Chinatown. Precautions have been taken by our city. We know that there's a concern about tourism traveling all throughout the world, but we think it's very safe to be in Chinatown and hope that others will come. Selain terpukul karena sepinya pengunjung lokal, kawasan pecinan juga terpukul dengan pembatalan kunjungan wisatawan asal Tiongkok. Tiongkok adalah negara asal turis asing terbesar ketiga ke AS. Demikian laporan tim VOA. Dari LA kita sudah sampai di Bosca, di Bandung, tuh observatorinya. Bukan, Val, ini tuh Griffith Observatory. Oh, oke, itu yang ada di film La La Land ya. Benar. Dari sini turis-turis itu bisa melihat pemandangan kota LA yang cantik, Indah. membuatku ingin pindah ke sini. Oh, kau mau? Mau, tapi tak pindah. mampu. Memang di LA itu tinggal di sini mahal banget ya. Benar. Sampai-sampai kaum muda yang mengejar mimpi mereka di LA itu bela-belain tinggal di apartemen kapsul yang kayak hotel kapsul di Jepang itu, dan harganya 11 juta per bulan. Kay Wilson pindah ke California di pantai barat Amerika Serikat dari kampung halamannya di Pennsylvania di pantai timur. Tempat tinggalnya begitu pindah ke Los Angeles hanya cukup untuk sebuah tempat tidur, tempat menggantung pakaian, dan menyimpan berbagai kebutuhan lain. This is my pod. This is where I sleep and pretty much have my entire life. All in this little box. Kay tinggal di hunian kapsul, terilhami oleh hotel minimalis di Jepang. Ada dapur bersama dan fasilitas lain yang bisa digunakan bersama para penghuni lain. Tapi untuk ruangan pribadi, hanya ada satu pot alias kapsul. Biaya sewa setiap bulan sekitar $800, setara dengan apartemen studio di pinggiran Philadelphia, tempat Kay berasal. To be a new person in a new city like LA, where there's a lot going on. So I decided to just give up my privacy. I sold all my belongings, and I moved here to be in this pod. Kay kini bekerja di sebuah salon, tapi karir yang diimpikannya adalah menjadi aktris Hollywood. Tinggal di kapsul minimalis membuatnya justru lebih fokus pada karir yang didambakan. And there's no time to do anything in here but sleep. So when I come in here, I've said I'm getting the best sleep I've ever gotten because I actually come in here and then go to sleep. I'm not up late night snacking, watching Netflix. I'm just going to bed. Meski mahal, hunian kapsul seperti ini menjadi pilihan bagi banyak kaum muda yang datang ke LA dengan impian menjadi bintang. The idea is, we always want to be about half the price of a studio apartment. So it's about $750 a month. That includes a place to live, all the amenities, all the activities, all the classes, and the tacos. Tapi hunian seperti ini dinilai hanya solusi sementara bagi keterbatasan permukiman untuk kaum muda di kota besar. Our suburbs are filled with single-family detached houses. Those are made for families with 2.4 children, with a husband who works and a wife who stays home. Not 10% of the households meet that model any longer. Meski menawarkan berbagai fasilitas seperti pusat kebugaran dan cuci pakaian, hunian seperti ini memiliki privasi sangat terbatas. Demikian laporan tim VOA. Oke, Valdia, kita udah selesai jalan-jalannya di Los Angeles. Tadi di Hollywood Sign, sekarang di Griffith Observatory. Habis ini, dunia kita akan kembali dari Washington DC.
masih di dunia kita. Kalau tadi sudah jalan-jalan di kota Los Angeles, California bersama Valdia, kini kembali ke Washington DC dan sekarang saya berada di sebuah kedai kopi khas Indonesia. Ini satu-satunya kedai kopi yang menyajikan kopi semuanya dari Indonesia. Namanya Dua Coffee dan ini relatif baru di Washington DC. Nah, di sini rupanya ada sebuah kegiatan yang menarik pemirsa, di mana orang-orang Amerika diajak untuk berkumpul dan berbicara dengan bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin pesan dulu kopi dan nanti kita akan lihat bagaimana aktivitas mereka. Apa kabar? Baik. Mau apa hari ini? Aku kayaknya kepengen yang West Java Kamojang ya. Java Kamojang. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mau pesan apa? Apa yang favorit? Favorit di sini kita ada signature drink. Di sini ada kopi kedua. Wanginya ada wangi sitrus, jeruk, ada wangi karamel, ada wangi coklat. Ini katanya kopi dari Kawah Kamojang, sebuah daerah pegunungan di Jawa Barat yang juga destinasi wisata ya. Wah, luar biasa. Rasanya aku jadi kembali lagi ke Indonesia. Nah, sekarang kopi saya sudah siap dan saya ingin nimbrung sama teman-teman Amerika yang berbahasa Indonesia. Kalau sakit harus makan. Kalau makan nasi, banyak nasi dan tidak akan menjadi sakit. Itulah salah satu budaya Indonesia yang paling diingat Welaska Solorzano selama setahun tinggal di Malang dan Yogyakarta. Bersama sejumlah warga Amerika lain, Welaska datang ke Dua Coffee di pusat kota Washington DC untuk melancarkan bahasa Indonesianya, dibimbing Nona Kurniani Norris, pengajar bahasa Indonesia di Johns Hopkins University. Ini meja bahasa Indonesia, jadi bertemu dengan penutur bahasa Indonesia dan omong-omong santai sambil minum kopi. Meja bahasa Indonesia di gerai kopi milik diaspora Indonesia ini menjadi kelanjutan dari meja bahasa yang dilakukan Nona di kampus. Harapannya dapat menarik mahasiswa karena pesertanya terbuka untuk umum. Apalagi mereka dapat mengobrol, ditemani kopi dan camilan khas Indonesia. Ibu Nona bagus sekali dan ramah sekali dan juga dia Bu Nona membantu saya banyak dengan belajar bahasa, khususnya dengan grammar formal. Nah, mereka perlu pembicara, penutur, berbicara dengan penutur bahasa Indonesia yang lebih otentik, yang selain guru, yang mungkin lebih informal juga. Karena settingnya juga informal di luar kelas. Menurut Nona yang sudah mengajar di Amerika sejak tahun 2001, meja bahasa Indonesia disambut positif karena tak mudah memperoleh kesempatan seperti ini. Salah satunya David Dennis yang sudah 7 tahun belajar bahasa Indonesia, awalnya karena mengikuti program pertukaran pelajar di SMA 1 Depok tahun 2012. Menurut saya grammar bahasa Indonesia itu lebih susah kalau lebih formal. Jadi ada tingkat-tingkatkan. Kan bisa saya, bisa aku, dan kalau di Jakarta bisa gue, ya kan? Kan kalau saya ngobrol dengan ibu Indonesia saya, kalau pakai gue itu kan kurang formal, tidak sopan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kurang populer untuk dipelajari di Amerika dan tak banyak kesempatan berbicara di luar kelas. Melalui meja bahasa, Nona berharap semakin banyak warga Amerika yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, itu tadi
tadi ngobrol-ngobrol orang Amerika berbahasa Indonesia. Seru ya. Jadi mereka lumayan lancar berbahasa Indonesia. Jadi kita nggak boleh ngomongin orang sembarangan di sini, pemirsa. Nah, pemirsa, dengan demikian tuntas sudah dunia kita. Tidak terasa sudah setengah jam kami menemani Anda. Jangan lupa untuk akses situs kami di www.voaindonesia.com untuk melihat dunia kita serta liputan VOA yang lainnya. Dan juga bisa nonton lagi di channel YouTube kami di channel VOA Indonesia. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di Twitter, di Instagram, dan juga di Facebook dengan kata kunci VOA Dunia Kita. Saya undur diri dulu, Aryatna Budianto dari Washington DC. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.